Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hidayah, NPM 1851016. Saya mahasiswa Universitas Internasional Batam, Fakultas Ilmu Hukum. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama tentang adanya prosedur beracara di peradilan agama dan juga proses pendaftarannya. Jadi pertama kali saya akan membahas tentang prosedur pendaftaran di peradilan agama. Jadi pertama kali biasanya pihak yang berperkara tersebut mendatangi pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Yang kedua, biasanya pihak yang berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Yang ketiga, biasanya petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dengan menaksir panjar biaya perkara dan kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau disebut SKUM, dan besarnya panjar tersebut diperkirakan harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut yang berdasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama. Dengan catatan, bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo atau cuma-cuma. Dengan ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang telah dilegalisir oleh camat. Yang kedua, bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya panjar perkara tersebut yang ditaksir Rp0 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar yang berdasarkan pada pasal 237 sampai 245 HIR. Yang ketiga, dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu tadi atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan yang disebutkan alasan dari penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya. Yang keempat, di dalam tahapan pendaftaran tadi, petugas meja pertama biasanya akan menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak yang berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar dalam 3 rangkap. Yang kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Yang keenam, pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar atau SKUM dengan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan. Yang ketujuh, biasanya pemegang kas menyerahkan asli SKUM kepada pihak yang berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Yang kedelapan, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip setoran biaya panjar perkara. Biasanya pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian, pihak yang berperkara tersebut menyerahkan slip bank yang telah diisi untuk menyetorkan uang sebesar nominal yang telah tertera dalam slip setoran yang tadi. Nah, tahapan ke-9, biasanya setelah pihak perkara menerima slip bank yang telah divalidasi oleh petugas layanan bank, pihak yang berperkara tersebut menunjukkan slip setoran bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas. Tahapan ke-10, biasanya pemegang kas setelah meneliti slip setoran bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak yang berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak yang berperkara asli dan tindakan pertama surat kuasa untuk SKUM. Nah, serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Tahapan ke-11, biasanya pihak berperkara tersebut menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak
jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar. 12. Petugas meja kedua biasanya mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Ke-13, petugas meja kedua biasanya menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberikan nomor register kepada pihak yang berperkara. Setelah pendaftaran tersebut selesai, para pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari persidangan pemeriksaan perkaranya. Pada kali ini saya akan membahas tentang prosedur beracara di dalam peradilan agama. Nah, setelah perkara tersebut telah didaftarkan oleh penggugat maupun tergugat, biasanya mereka akan menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan. Nah, di dalam tahapan persidangan, biasanya pertama kali itu hakim akan memeriksa identitas dari kedua belah pihak tersebut. Nah, di dalam persidangan ini biasanya hakim juga akan berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut baik secara langsung maupun mediasi. Nah, biasanya di sini hakim juga akan berusaha mendamaikan suami dan istri tersebut dalam setiap kali sidang. Namun, mereka berdua punya hak untuk menolak perdamaian tersebut. Nah, biasanya suami dan istri tersebut juga bisa menolak mediator tersebut dan bisa memilih yang ada di dalam peradilan tersebut. Nah, bila upaya damai tersebut tidak berhasil, maka hakim akan memeriksa perkara tersebut dan membacakan gugatan yang diajukan oleh penggugat tadi. Nah, tahapan selanjutnya, tergugat tersebut diberi kesempatan untuk menjawab gugatan dari penggugat yang tadi, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, selanjutnya penggugat diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari tergugat tadi, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, tahapan selanjutnya yaitu tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab tanggapan dari si penggugat tadi, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, tahapan selanjutnya, penggugat biasanya akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil gugatan tersebut dan tergugat akan diminta bukti untuk menguatkan bantahannya. Nah, tahapan selanjutnya, penggugat dan tergugat tersebut menyampaikan kesimpulan akhir dari perkara yang telah diperiksa. Nah, selanjutnya yaitu majelis hakim tersebut akan bermusyawarah atau berunding untuk mengambil keputusan dari perkara yang tadi telah diperiksa. Lalu selanjutnya, majelis hakim biasanya akan membacakan putusan hasil dari musyawarah majelis hakim tersebut. Nah, setelah perkara tersebut telah diputus, bila ada pihak yang tidak puas atas putusan tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum fatzat, banding, dan peninjauan kembali. Selambatnya itu yaitu 14 hari sejak perkara tersebut telah diputus atau diberitahukan. Nah, setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak di pengadilan agama ini biasanya yang pertama kali itu menetapkan hari sidang ikrar talak. Yang kedua, memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak. Yang ketiga, jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak sidang ikrar tadi telah ditetapkan, suami atau kuasa hukumnya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan akta cerai. Lalu selanjutnya, setelah putusan mempunyai hukum tetap untuk perkara acara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan akta cerai. Lalu selanjutnya, untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan. Lalu, apabila pihak yang kalah
dihukum untuk menyerahkan objek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.